Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Syahira Marani dengan NIM 2400501. Di sini saya akan menjelaskan hasil pemahaman saya terkait praktikum yang dilaksanakan pada 15 Oktober 2024 tentang momentum. Jadi ketika dua buah benda bermasa M1 dan M2 berada dalam sistem tertutup dan bertumbukan, maka akan berlaku hukum kekekalan momentum, di mana momentum total masing-masing benda sebelum tumbukan sama dengan momentum total masing-masing benda setelah tumbukan. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana P sama dengan P aksen, M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. Sementara itu, untuk energi kinetik total sistem sebelum dan setelah tumbukan dapat tetap atau berubah harganya bergantung kepada jenis tumbukan yang terjadi. Suatu tumbukan antara dua benda dikatakan bersifat linting sempurna jika energi kinetik total dan momentum total dari sistem sama, baik sebelum maupun sesudah tumbukan. Ketika dua buah benda menyatu setelah tumbukan, maka artinya memiliki kecepatan yang sama setelah tumbukan. Tumbukan tersebut disebut tumbukan tidak lenting sama sekali. Di lain kasus, jika setelah tumbukan kedua benda tidak menyatu dan terjadi kehilangan energi kinetik, maka tumbukan tersebut dinamakan tumbukan lenting sebagian. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, yaitu ada runway satu buah, lalu penggaris dengan skala kurang lebih 200 cm satu buah, lalu blower satu buah, pipa udara satu buah, stoppers dua buah untuk di kiri dan di kanannya. Nah, di sini sama di sini. Lalu pipa udara, lalu keretanya itu ini. Sliding body, lalu ada repulsion springs berukuran lingkaran. Ini biasanya ditempelin di kereta-keretanya. Lalu ada massa tambahan, satu buah, dan kertas warna agar memudahkan ketika ada proses tracking di tracker. Untuk percobaan ada dua percobaan. Percobaan pertama yang langkah-langkahnya yaitu yang pertama kalibrasi dengan menggunakan cincin untuk memastikan bahwa runway terpasang lurus. Bisa hubungi asisten untuk mempermudah. Lalu yang kedua, ukur massa kereta yang akan digunakan. Ukur massa kereta 1, massa kereta 2, dan massa tambahan yang akan ditambahkan nanti. Lalu nyalakan blower, tempatkan kereta yang sudah dipasang repulsion springs di atas runway, lepaskan dan amati yang terjadi. Ketika kereta akan bergerak ke kiri dan ke kanan. Kemudian tempatkan kereta kedua di atas runway, pastikan bahwa kereta diam dengan cara memberi sedikit tisu di bawah kereta. Lalu lepaskan kereta pertama sampai menembus kereta kedua yang sedang diam. Rekam video pergerakan kereta dengan menggunakan kamera handphone. Disarankan menggunakan aplikasi Open Camera karena lebih apa ya? Untuk device-device yang kameranya kurang itu membantu banget. Lalu lakukan langkah 5-8 dengan berbagai ukuran kereta dan lakukan langkah 5-9 dengan cara menggerakkan kedua kereta berlawanan arah. Jadi di percobaan satu ini ada 5 variabel. Yang pertama kan masa kereta itu ada kereta A dan B. Nah, ini tuh masanya berbeda. Nah, percobaan yang pertama ada 5 variabel. Variabel pertama itu ketika keduanya tidak ada massa, kereta A ini bergerak dan kereta B diam. Lalu variabel kedua ada kereta A yang bergerak ini diberi massa dan kereta B ini diam. Nah, digerakkan ke kereta B. Lalu variabel ketiga, kereta B yang diberi massa dan kereta A tidak tetap digerakkan dengan B-nya diam ini. Lalu yang keempat itu ketika keduanya sama-sama bergerak. Lalu yang kelima, ketika bukan salah satu, titik pertemuan antara kereta A dan B itu diganti menggunakan jarum dan ada objek itu. Jadi bukan pakai repulsion springs, tapi pakai jarum itu. Untuk percobaan kedua, yang pertama pasang repulsion repulsion ring pada stoppers, lalu letakkan kereta di atas runway pada jarak tertentu. Pada percobaan ini, saya menggunakan jarak 140 cm untuk variabel untuk data pertama dan selanjutnya dikurangi 10 cm 10 cm. Lalu kereta akan menembus stoppers dan akan terpental ke jarak tertentu. Jarak sebagai S1. Setelah mencapai jarak S1, maka akan kembali bergerak menuju stoppers dan akan terpental kembali ke jarak tertentu. Catat hasilnya karena itu adalah S2. Rekam video pergerakan kereta dan hitunglah nilai koefisien restitusinya. Lalu lakukan langkah 3-6 sebanyak 5 kali. Inilah tabel data hasil pengamatannya. Ini untuk percobaan yang ditambah dengan jarum itu. Ini ketika B-nya bermassa. Ini ketika tidak ada massa dan digerakkan bersamaan. Ini ketika A yang bermassa. Dan ini ketika
Semua tidak ada massa dan A yang bergerak, B yang diam. Percobaan kedua, ini hasil data percobaan kedua ketika jaraknya 1,4, S1-nya segini, S2-nya segini. Gitu seterusnya. Nah, ini berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan momentum setiap tumbukannya itu seperti ini dengan selisih yang cukup kecil. Tapi jika dilihat bahwa ketika dalam variabel gerak seperti apapun, kereta yang diberikan kecepatan awal pelan itu dengan asumsi pelan itu ternyata selisihnya lebih kecil dibandingkan yang cepat. Jadi relatif lebih kecil selisih momentum sebelum dan sesudah tumbukannya daripada yang cepat. Dan ini hasil data tadi didapatkan nilai koefisien restitusinya itu seperti ini. Nah, berdasarkan data ini menunjukkan bahwa variabilitas atau penyebaran data tersebut relatif kecil. Ini menandakan bahwa nilai-nilai dalam dataset cenderung serupa dan tidak terlalu beragam. Ini karena nilai dari standar deviasinya itu lebih kecil daripada rata-ratanya, maka dapat dikatakan bahwa percobaan ini berhasil. Adapun kesimpulan dari percobaan kali ini, yaitu tumbukan yang momentum sebelum dan sesudahnya berbeda Adapun kesimpulan dari percobaan ini yaitu tumbukan yang momentum sebelum dan sesudahnya berbeda disebut sebagai tumbukan tidak lenting sempurna. Dalam tumbukan ini, energi kinetik tidak terjaga sepenuhnya sehingga sebagian energi hilang. Dan momentum keseluruhan tidak sama sebelum dan setelah tumbukan. Menurut teori, ketika momentum sebelum dan setelah tumbukan memiliki selisih, maka hukum kekekalan momentum tidak berlaku untuk sistem tersebut. Dalam fisika, hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa dalam sistem tertutup atau tanpa gaya luar, total momentum sebelum tumbukan harus sama dengan total momentum setelah tumbukan. Adanya selisih menunjukkan bahwa ada gaya luar yang bekerja pada sistem selama tumbukan, atau mungkin terdapat kesalahan dalam pengukuran massa atau kecepatan benda. Dalam kondisi ideal, dengan asumsi tidak ada kehilangan energi, contohnya dalam tumbukan elastis, dan tidak ada intervensi dari luar, momentum total itu harus tetap konstan. Nah, berdasarkan hasil analisis data didapatkan selisih yang sangat kecil dari momentum sebelum dan sesudahnya, yaitu 0,0 sekian. Maka dari itu, praktikan anggap sebagai nol dalam toleransi kesalahan pengukuran sehingga dapat dinyatakan bahwa hukum kekekalan momentum berlaku untuk percobaan tersebut. Dalam praktiknya tidak ada pengukuran yang sempurna sehingga selalu ada kemungkinan adanya kesalahan atau ketidakpastian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.